Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kelas 9. Mudah-mudahan teman-teman kelas 9 semuanya di SMP Sama Jenang senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai pembelajaran daring ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya teman-teman, untuk pembelajaran daringnya hari ini hari Minggu, silahkan teman-teman untuk menuliskan surat An-Naba ya. Surat An-Naba ditulis, pertama adalah Arabnya, yang kedua adalah artinya ya. Yang terakhir, karena ini penutup untuk penilaian, tuliskan asbabun nuzul surat An-Naba, sebab-sebab terjadinya surat An-Naba ya. Jadi yang pertama adalah menuliskan Arabnya, yang kedua adalah menuliskan artinya, yang ketiga adalah asbabun nuzul. Silakan teman-teman buka Al-Qur'annya yang ada terjemahan atau bisa browsing di internet ya, sesuai dengan anjuran. Harus benar ya, harus benar juga. Lalu kisi-kisi untuk tes. Kisi-kisi untuk tes, yang pertama adalah kita akan memahami tentang syarat-syarat membaca Al-Quran. Syaratnya apa saja. Lalu yang kedua adalah kita harus memahami tentang hukum nun mati atau tanwin ya. Hukum nun mati atau tanwin. Silahkan ambil buku dan juga pulpen untuk merangkum. Siapkan juga teman-teman buku ya, khusus yang PTQ. Oke, Bapak jelaskan dulu. Umat Islam itu punya pedoman yang beragama ya, pedoman dalam beragama, yaitu salah satunya adalah Al-Quran dan juga hadis ya. Untuk membaca Al-Quran, yang terpenting adalah dapat membacanya dengan benar ya, dan memahami maknanya. Ilmu tentang cara mempelajari, membunyikan dan mengucapkan huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun atau buku tajwid ya. Nah, disitulah dinamakan ilmu tajwid. Jadi cara mengeluarkan makhrajul hurufnya ya, disitu sesuai dengan harus LCTB, lancar, cepat, tepat dan benar. Yang kedua adalah tiwasgas, harus teliti, waspada dan juga tegas. Yang ketiga adalah daktun, ketika sudah membaca Al-Quran itu tidak pedutun. Oke, silakan dirangkum. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah suatu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa terpadu atau bercampurnya antara dua huruf ya, dimasukkan. Huruf idgham bi gunnah itu adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu hurufnya ada 4, ya, wawu, mim, nun. Ya, wawu, mim, nun. Lalu yang kedua adalah idgham bil ghunah. Idgham bil ghunah adalah cara masukkannya tanpa dengung. Jadi setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bil ghunah, maka dibacanya harus tidak boleh dimasukkan ya. Idgham bil ghunah dimasukkan, tapi cara masukkannya tidak boleh harus agak sedikit jelas. Contohnya lam dengan ro ya, memasukkan tanpa dengung, jadi lam dengan ro. Terus yang ketiga adalah iklab. Nah, iklab ini berarti mengganti. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, yaitu hurufnya ada 1 ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim ya. Lalu iklab, yang ketiga iklab, yang keempat adalah idgham halaqi.
yaitu mempunyai makna terang atau jelas, disebut idhar halqi karena makhrajnya dari huruf-huruf idhar halqi itu keluar yang diucapkan dalam tenggorokan sebelah sini. Halak. Hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar. Hurufnya ada 6. Yang pertama adalah hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Ya, harus jelas dalam bacaan idhar. Lalu yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Secara bahasa itu artinya samar. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka harus dibacanya adalah samar. Huruf ikhfa ada 15 ya, ada 15. Ada tata, dal, zai, sin, shin, sod, tozo, fa, kof, kaf. Nah, cara membaca bacaan ikhfa hakikatnya adalah dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar ya. Bisa juga menjadi suara atau sudah itu disebut dengan dengung sepanjang 1 sampai 2 alif, bisa kurang atau 2-3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sudah nun mati atau tanwin yang disebut dengan bacaan ikhfa hakiki. Oke ya, itu saja tugas yang Bapak sampaikan. Silahkan tentang hukum sukun atau tanwin, teman-teman simak bacaannya lalu ditulis, dipahami. Besok tes dapat nilai 100 semua. Oke. Itu saja yang Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan dan selamat berlibur di hari Minggu. Semoga sehat selalu. Jangan lupa terus menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.